Terlalu banyak fakta di lapangan yang kita jumpai. Kita sebagai posisi orang bodoh yang telah menghina para ulama yang mempunyai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita perlu berbenah, perlu sedikit mengintrospeksi diri. Di mana posisi kita sebenarnya yang telah kita menghina para ulama. Mari kita melihat bagaimana kedudukan kita sebagai orang awam ataupun sebagai orang yang belum sampai pada tingkat para ulama, di mana sebenarnya derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini Nabi pernah berpesan, naumul alim khairun min ibadatil jahil. Tidur orang yang alim saja itu lebih baik daripada ibadatnya orang yang jahil. Maka sebenarnya tidak layak sama sekali kita melemparkan cacian kepada para ulama, karena derajat mereka sangat tinggi di atas kita orang awam. Kemudian di dalam kitab Irsyadul Ibad, di sana Ibnu Abbas pernah mengatakan orang alim ilmunya itu akan berubah menjadi jamuan ketika ia berada di dalam kubur, dan ilmunya tersebut akan berubah pula menjadi benteng yang akan menghalanginya dari gangguan binatang yang berada di alam kubur. Maka dari kalam Ibnu Abbas tersebut, apa yang kita punya, apa yang kita miliki sehingga kita mau menghujat mereka, memposisikan mereka pada posisi yang tidak layak? Maka yang terjadi sekarang merupakan racun. Penghinaan terhadap ulama merupakan racun yang akan kembali kepada diri kita sendiri. Karena Nabi pernah bersabda, wa'lam rahimakallah anna luhumal ulama'i masmumah. Ketahui olehmu, semoga engkau dirahmati oleh Allah, daging para ulama itu beracun. Maka sebagaimana kita memakan daging yang beracun akan berefek kepada jasad kita sendiri, dengan sebab kita memakan ruhaniyah para ulama, makan daging rohaniyah para ulama, yaitu dengan mencaci, menghina ataupun apa yang lain yang bisa menjatuhkan martabat para ulama, itu juga akan kembali mudarat kepada diri kita sendiri. Kemudian kelebihan yang lain di dalam kitab Irsyadul Ibad dari Syekh Ad-Dailami, Abu Syekh dan Ad-Dailami, yang diambil daripada Ibnu Abbas pula, yaitu pada hari kiamat di depan titik siratal mustaqim, ketika orang abid dan orang alim bersatu bersama, maka Allah mengatakan kepada orang abid, wahai orang abid, masuklah ke surga dan nikmati terhadap ibadah yang pernah engkau lakukan. Sedangkan bagi orang alim itu Allah tidak langsung menyuruh untuk memasuki ke dalam surga, akan tetapi apa yang Allah katakan, isma' liman ahbabta, beri pertolonganlah kepada orang yang engkau cintai. Artinya orang alim tersebut dimuliakan oleh Allah dengan cara memberi pertolongan kepada mereka yang dicintai oleh orang alim tersebut. Maka mari kita berbenah, mari kita mengintrospeksi diri. Layakkah kita sebagai posisi orang yang jahil untuk menghujat, bahkan menempatkan para ulama pada posisi yang hina? Sudahkah derajat kita ini tinggi di sisi Allah, atau malahan tidak ada bandingannya dengan para ulama sama sekali?